Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian. Di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin Akademi Tafaqquh Fiddin ya, MAIS Institute, melanjutkan kajian ilmu fikih ya, yang kita bahas dari matan Nabi Suja dan syarahnya ya, dua syarahnya, yang pertama Fathul Qorib dan At-Tadhib ya fi adilati matnil ghaya wa taqrib. Di pertemuan sebelumnya ya, yang ke 35 ya, pertemuan 35 sebelumnya sudah kita bahas tentang sunnah-sunnah sholat dari syarah Fathul Qorib. Di pertemuan ini masih sama ya pembahasannya, yaitu kita bahas dari at-tadhibnya, yaitu untuk memperjelas dalil-dalil ya dari sunnah-sunnah sholat ini. Karena memang kitab at-tadhib ini fokus mengemukakan dalil inti ya dari setiap poin-poin yang dibahas itu. Ini di halaman 60 ya, kalau yang ada kitabnya at-tadhib ya. Wa hay'atuha, dan hay'ahnya. Hay'ah ini kan sunnah ya, maksudnya adalah sunnah-sunnah dalam sholat. Jadi dibedakan dalam mazhab Syafi'i, ada yang termasuk ab'ad ya, ada yang termasuk hay'ah. Kalau ab'ad itu kalau lupa dia menyebabkan untuk sujud sahwi ya. Kalau hay'ah tidak perlu ya, tidak perlu sujud sahwi. Khamsata asyara khoslatan, yaitu ada 15 macam ya. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, ketika ruku, warraf'i minhu, dan bangun dari ruku ya, maksudnya i'tidal. Ya, jadi mengangkat kedua tangan itu hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak wajib. Sehingga kalau misalnya kita lupa ya, tidak mengangkat tangan pada saat takbir, ya maka tidak perlu sujud sahwi, dan juga tidak perlu mengulangi lagi rakaatnya karena sudah sempurna ya. Karena yang membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, ya itu sudah kita bahas sebenarnya sebelumnya, yaitu patokannya kan hadis yang disebut dengan musi sholatuh itu. Ya, orang yang salah sholatnya itu yang kemudian diajari oleh Nabi. Ya, nah di situ kan tidak disebutkan semua ya. Yang disebutkan di situ menunjukkan wajib. Sedangkan yang tidak disebutkan maka termasuk sunnah. Patokannya di situ. Nah, karena mengangkat kedua tangan ini kenapa digolongkan sunnah, tidak wajib ya? Karena tidak disebutkan di hadis musi sholatuh itu. Ya, karena ada kaidah takhirul bayan an waqtil hajah mamnu. Ya, jadi mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan maka itu tidak boleh. Jadi bagi seorang nabi ya harus menjelaskan pada saat dibutuhkan, karena pada saat itu orang Arab Baduy itu kan ingin sholat gitu ya. Nabi menjelaskan hal-hal yang wajib, sehingga yang tidak disebutkan termasuk kategori sunnah.
Nah, ini hadisnya Rawal Bukhari ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 705, Muslim 390, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, qala dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ibtataha takbira fi shalah. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai takbir ya di dalam sholat. Farafa'a yadaihi. Ya, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, fa di sini disebut fa tafri ya, jadi untuk merinci. Jadi ketika takbir itu bagaimana ya keadaannya? Yaitu mengangkat kedua tangannya hina yukabbiru ketika bertakbir hatta yaj'alahuma sehingga beliau menjadikan kedua tangannya itu hadwa mankibaihi sejajar dengan kedua pundaknya. Ya, sejajar dengan kedua pundak ya. Di hadis lain ada sejajar dengan kedua telinga ya. Jadi bisa antara ini ya. Pundak dan telinga ini. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Jadi sejajar dengan pundak atau telinga. Wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mislahu. Dan apabila beliau bertakbir untuk ruku, beliau melakukan hal yang semisal ya. Jadi sama ketika ruku juga mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak ya atau telinga. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila beliau berkata sami Allahu liman hamidah, artinya bangkit dari ruku ya, kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kecuali kalau berjamaah, jadi imam yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum langsung mengatakan Rabbana lakal hamdu ya, atau doa-doa yang misalnya. Fa'ala mislahu, beliau juga melakukan hal yang sama. Wa qala Rabbana walakal hamdu. Wa la yaf'alu dzalika hina yasjudu. Dan tidak melakukan itu ketika beliau bersujud. Jadi ketika mau sujud ya dari i'tidal itu tidak mengangkat tangan. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan juga tidak ya ketika mengangkat kepalanya dari sujud ya. Jadi bangkit dari sujud ya, mau duduk ya atau mau dari sujud pertama atau dari sujud kedua, itu juga tidak mengangkat tangan. Ya, maka di sini jelas mengangkat tangannya hanya pada ketika takbiratul ihram ya, ketika ruku, ketika mengangkat dari ruku ya. Ya, itu juga ada lagi ketika bangkit dari tasyahud awal ya. Jadi namanya takbir ya intikal ya. Jadi dari tasyahud awal mau masuk ke rakaat berikutnya yaitu mengangkat tangan juga. Wa wadul yamini ala shimali wa tawajjuhi, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, itu pada saat setelah takbiratul ihram itu. Wa tawajuh, dan membaca doa tawajuh ya, maksudnya doa iftitah. Dalilnya li Bukhari Muslim berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 401 an Wa'il bin Ujrin radhiyallahu anhu annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya hina dakhala fi shalah, ketika masuk ke dalam salat, maksudnya dalam takbiratul ihram. Summa wa doa ya daul yumna alal yusro. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Jadi pada saat sidekap ya, ketika sholat itu
posisi tangan kanannya ya di atas tangan kiri gitu ya, seperti ini. Bukan sebaliknya. Hanya dia pada saat di sini kan pada saat dahola fi sholat, ketika masuk ke dalam sholat, ya artinya pada saat eh, membaca ya, pada saat membaca Fatihah ya, membaca surat, ketika berdiri itu ya, gitu. Tidak termasuk pada saat itidal ya, ada orang yang meletakkannya ya ketika itidal. Itu ada kajiannya secara khusus ya, ketika itidal itu apakah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ataukah tidak, ataukah irsal, mengirsalkannya, melepaskannya, itu yang lebih kuat ya, mengirsalkannya ya, tidak turut sedekap ya, karena memang perintah, ada hadis yang memerintahkan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami ya. Redaksinya kan umum seperti itu, maka dipahami masuk juga pada i'tidal, pada saat i'tidal. Cuman kalau mau diterapkan semua ya berarti semua kondisi sholat. Misalnya ketika duduk, ketika sujud ya. Jadi disebutkan sholat di situ walaupun umum tapi maknanya khusus. Itu al-am yuradu bihil khusus. Maksudnya pada saat membaca saja. Ya, itu ada pembahasannya yang khusus. Kemudian yang kedua tadi tawajuh, doa ibtita. Rawi Muslim nomor 771 an Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah, bahwasanya beliau apabila berdiri untuk sholat, qala, beliau membaca, ya, ini di antara doa iftitah ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini sebenarnya masih panjang ya doanya ini. Jadi yang doa wajah tuh ini kira masih ada lanjutannya yang Allahumma apa? Dini li ahsanil akhlak gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ada beberapa redaksi dalam doa iftitah ya. Ada juga Allahumma ba'id ya, baini wa bainal khotoyaya. Sebaiknya alangkah lebih bagusnya kita membaca sesuai dengan redaksi yang disebutkan oleh Nabi ya. Karena doa itu doa-doa yang masyhur ya itu lebih kepada ta'abudi ya. Redaksi-redaksinya itu kita ikuti apa adanya saja. Ya, jadi yang doa kita ini apa namanya, sebaiknya dibaca secara lengkap sampai akhir. Di sini dijelaskan wajadku wajihia qasadtu bi ibadati, aku memaksudkan dengan ibadahku ini fatara, maknanya ibtada'a khalqaha, yang memulai penciptaannya. Hanifan lurus, ma'ilan ila dinil haq ya, condong kepada agama yang benar. Nusuki maksudnya ibadati ya ibadahku, wa ma taqarrabu bihi ilallah, yang aku mendekatkan diri dengannya kepada Allah. Atau bisa juga nusuk ini diartikan ibadah apa, sembelihan ya, kurban. Ya, itu yang kedua membaca doa iftitah jadi hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib.
Kemudian berikutnya wal isti'adzah dan membaca isti'adzah ta'awud ya. Jadi sebelum membaca bismillah ya dalam Al-Fatihah itu membaca ta'awud dulu, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala fa idza qara'tal qur'ana wasta'in billahi minasyaitonirrajim. An-Nahl ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini menggunakan fi'il madi ya. Tapi maknanya bukan berarti baca Quran dulu lalu ta'awud. Ya, jadi makna dari qara'ta di sini menurut dalam tafsirnya maksudnya adalah idza aradtal qira'ah. Apabila kamu hendak membaca. Jadi bukan diartikan secara hakiki telah telah membaca Quran ya, itu kan nggak tepat terjemahan seperti itu. Jadi semua para ulama memahami bahwa qara'ta di sini idza aradatal qira'ah. Begitu juga dalam ayat wudu ya, ayat taharah itu idza qumtum ila shalah, apabila kamu telah berdiri kan, itu secara mana ininya manasnya, tapi maksudnya adalah idza aradtumul qiyam ila shalah. Apabila kamu hendak ya mendirikan sholat kan, fagsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, itu wudu. Jadi wudu itu kan sebelum sholat. Sama di sini juga membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Ya kalau di dalam sholat ya yaitu sebelum Al-Fatihah ini. Dan ini hukumnya sunnah saja. Ya hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama ya. Sedangkan ada satu pendapat dari Atha bin Abi Robah ya yang mengatakan wajib membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Wal jahru dan membaca secara jahar ya, secara nyaring fi maudihi di tempatnya. Wal israru fi maudihi dan membaca secara lirih ya, sir pada tempatnya. Ya, jadi ini juga kategorinya sunnah saja ya. Kalau misalnya pada saat waktu untuk menyaringkan kita misalnya tidak menyaringkan tapi eh, secara lirihnya itu tidak mengapa karena memang hukumnya sunnah. Yaitu di sini dijelaskan yadharu fi subhi wa ulayai maghribi wal isya'i ya, membaca secara nyaring pada sholat subuh dan pada 2 rakaat pertama. Ulayai itu artinya 2 rakaat pertama maghrib dan isya. Wafil Jum'ati pada sholat Jumat, wal idaini dan juga 2 sholat id ya, Idul Adha dan Idul Fitri. Wahudon warokatai tawaf fi lailan dan 2 rakaat tawaf pada malam hari, waktu subuh dan juga tawaf pada waktu subuh. Waktu ya, waktu subuh. Wasata'ti fi mawadiha dan akan datang pada tempat-tempatnya. Maksudnya pada pembahasan masing-masing ya, sholat-sholat yang sunnah ini. Wa yatawassatu fi naflil mutlaqi fil laili baina sirri wal jahri. Dan bertengahan dalam melaksanakan sunnah ya mutlak di dalam sholat pada waktu malam antara sir dan jahar. Allah Ta'ala ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajar bi sholatika wala tuhafid biha. Jangan kau mengeraskan ya dengan sholatmu dan jangan juga menyembunyikan merendahkan ya dengannya, dan carilah di antara keduanya ya, baina dalika sabila.
jalan ya, misalnya jalan pertengahan di antara keduanya. Ya, jadi tidak terlalu keras, tidak terlalu rendah. Sebagaimana juga anjuran Nabi kan kepada yang terlalu keras bacanya agar direndahkan, dan pada Abu Bakar yang terlalu rendah agar lebih dikeraskan di pertengahan. Wal muradu sholatul lail, yang dimaksud adalah sholat malam. Wa yusirru fima ada ma dzukira, dan membaca secara lirih ya, secara sir pada yang selain disebutkan, yang tidak disebutkan. Nah, apa dalil-dalilnya? Nah, ini. Dalla ala dzalika haditsu, menunjukkan kepada itu hadis-hadis, minha di antaranya marwahul Bukhari yaitu nomor 735, wal Muslim 463, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Aku mendengar Rasulullah SAW membaca pada sholat maghrib ya, yaitu surat At-Tur. Nah, dari mana Jubair bin Mut'im ini tahu bahwa Rasul membaca Tur dalam sholat maghrib? Ya, karena Rasul mengeraskan, gitu, menunjukkan bahwa Rasul membacanya secara nyaring, sehingga didengar oleh makmum, oleh para sahabat. Begitu. Yang kedua, Marwahul Bukhari 733, Muslim 464, Anil Bara radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun fil isya wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan. Ya, dan tidaklah aku mendengar seorang yang lebih bagus suaranya daripada beliau atau bacaannya. Nah, jadi di sini Barok ya, Barok mengetahui Rasul membaca Atin wa Zaitun dalam sholat Isya, menunjukkan dalam sholat Isya itu dibaca secara jahar, secara nyaring ya. Karena baru mana sami itu saya mendengar. Nah, jelas berarti dibaca secara nyaring. Begitu juga yang pertama tadi, sami itu. Kemudian berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 739, Muslim 419, min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi huduril jinni. Ya, pada hadirnya jin wastimaihim Al-Qur'ana, dan mendengarnya mereka kepada Al-Qur'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri, beliau sholat bersama para sahabatnya itu sholat fajar. Falamma sami'ul Qur'an istama'u lahu, ketika mereka mendengar Al-Qur'an, mereka menyimaknya. Nah, jadi ketika di sini disebutkan mereka para jin itu mendengar Al-Qur'an, nah, berarti kan menunjukkan bahwa bacaannya dikeraskan, dinyaringkan itu pada sholat fajar, di sini sholat subuh ya. Fahadhil ahaditsu tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi qiraatihi bi aitsu yasma'uha man hadara. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengeraskan dengan bacaannya ya, di mana bisa mendengarnya orang yang hadir. Ya, atau yang hadir ya, termasuk jin tadi. Itu hadis-hadis yang menunjukkan kepada jahar, yaitu sholat maghrib, isya, subuh tadi ya. Wadala ala sirri fi ghairi ma dzukir, dan menunjukkan kepada sir ya, dibaca secara sir pada yang selain yang disebutkan. Marwaul Bukhari nomor 713, an Hobab ya, dari Hobab radhiyallahu anhu, wa qad sa'alahu sa'il, sungguh ada seorang yang bertanya kepadanya, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dzuri wal asri, apakah Rasulullah membaca pada sholat zuhur dan asar? Qala na'am. Iya, ya, jadi Nabi membaca apa? Fatihah dan surat
Kulna kami bertanya, bima kuntum ta'rifuna dzalik? Dengan apa kalian mengetahui hal itu? Qala biddirabi wa biddirabi lihiyatihi. Dengan bergeraknya jenggot beliau. Jadi ada pergerakan, ada jenggotnya bergerak, berarti menunjukkan membaca. Nah, kenapa disebutkan jenggotnya bergerak? Jadi maksudnya ada gerakan mulut, ya menunjukkan tidak dinyaringkan. Kalau dinyaringkan, ya dia akan mengatakan saja saya karena dengan cara kami mendengar gitu ya. Nah, ini menunjukkan pada sholat zuhur, asar dibaca secara sir ya. Warwal Bukhari wa Muslim ya wa Nabi radhiyallahu anhu qala fi kulli sholatin yaqra'u. Pada setiap sholat beliau membaca. Fama asma'ana Rasulullah SAW asma'nakum. Ini kata Abu Hurairah ya. Apa yang Rasulullah SAW memperdengarkan kepada kami, artinya membacanya secara nyaring, asma'nakum, ya kami juga memperdengarkannya kepada kalian ya. Jadi mengikuti sunnah Nabi ya, membaca pada secara zahar pada sholat-sholat zahar ya. Wa ma'af fa'anna afaina ankum. Apa yang beliau baca secara sir ya, menyembunyikan ya, maksudnya baca secara sir dari kami kepada kami, maka kami pun membaca secara sir ya kepada kalian. Walam yankuli sahabatu radhiyallahu anhum al-jahra fi ghairi tilkal mawadi, dan para sahabat tidak meriwayatkan jahar pada selain tempat-tempat itu. Ya. Wa ta'min, kemudian membaca amin ya. Ini juga hukumnya sunnah. Rawa Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala, apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin, beliau membaca amin. Hatta yasma man yalihi minasyafil awal, sampai mendengar orang yang ada di belakangnya pada saf pertama. Wazada Ibnu Majah, menambahkan fayartaju bihal masjid, maka masjid pun bergemuruh ya dengan amin itu. Yusanu hadzal ma'mumi aidan ya, amin ini juga disunahkan untuk makmum. Wa yakunu ta'minuhu akiba ta'minul imam. Dan aminnya itu setelah aminnya imamnya. Rawal Bukhari wa Muslim an Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam, ya apabila imam berkata ghair maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka katakanlah amin. Fa innahu man wafaqat qawluhu qaulal malaika, siapa yang perkataannya berbarengan dengan perkataan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya diampuni baginya apa yang telah terdahulu dari dosanya. Wa fi riwayat inda Abi Dawud idza ammanal imam fa aminu. Apabila imam amin, maka membacalah amin. Gitu ya. Nah, itu kan kalau yang hadis pertama ketika sudah waladhalin dikatakan amin ya, jadi menunjukkan bisa berbarengan dengan imam. Ya, itu yang lebih kuat ya, Allah alam. Jadi ketika waladhalin ya langsung saja amin. Berbarengan dengan imam ya aminnya. Walaupun di sini disebutkan setelah imam dulu. Amin ya, baru makmum. Wa qira'atu surati ba'da al-Fatihah, dan membaca surat setelah al-Fatihah. Membaca surat hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau tidak sempat misalnya al-Fatihah saja itu sudah cukup, karena yang wajibnya al-Fatihah.
Karena memang di hadis musi sholatuh itu tidak disebutkan membaca surat. Beliau hanya mengatakan sumakro ma tayassara minal Quran. Kemudian bacalah yang mudah dari Quran ya. Maksudnya Al-Fatihah. Pirokaatain ulayain pada 2 rakaat yang pertama saja ya. Ketiga, keempat tidak perlu. Jadi maksudnya kalau yang 4 atau 3 rakaat ya, jadi rakaat pertama dan kedua membaca surat itu. Sedangkan rakaat ketiga atau keempat tidak perlu membaca surat, cukup Al-Fatihah saja. Marwahul Bukhari wa Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab. Dia membaca ummil kitab yaitu Al-Fatihah wa suratin ma'aha dan surat bersamanya fi raka'atainil ulayaini pada 2 rakaat pertama min sholati zuhri wa sholatil asri dari sholat zuhur dan sholat asar. Wafi riwayat dan pada satu riwayat wa hakadha yaf'alu fi subhi. Begitu juga beliau melakukannya pada waktu subuh ma'ama sabaqa min ahli bersama dengan yang telah terdahulu dari hadis-hadis jahar ya bil qiraah. Ketika disebut yang tentang zahar bil qiraah kan ada yang mendengar. Karena tadi tin wa zaitun ya di sholat Isya lalu apa namanya surat Atur dalam sholat maghrib itu menunjukkan bahwa beliau kan membaca surat pada 2 rakaat pertama itu. Wala yaqra'ul ma'mum. Nah ini tadi sampai ini ya membaca surat setelah Fatihah. Berikutnya nanti buat takbirat dan takbir inda rafi wal hafdi ketika mengangkat dan turun ya. Ya tadi mesti dilanjut yang tadi dalilnya wala dan makmum tidak membaca selain Al-Fatihah dalam sholat jahriyah. Ya jadi tidak perlu membaca surat lagi ya. Apa namanya 5 rawahul Abu Dawud nomor 823, 824 Nasai ya. Ghairuhuma an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala kunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri fa syakulat alaihi al-qira'ah walam surafa qala la'alakum taqra'una wal fa imamikum apa namanya keadaan kami di belakang Rasulullah SAW dalam sholat fajar maka syakulat berat ya atasnya membaca Falaman sorofa ketika berpaling kola ketika selesai beliau mengatakan kalian apakah kalian membaca di depan imam kalian? Kalau kunna ya Rasulullah ai wallahi ya itu iya demi Allah untuk menegaskannya. Qala la taf'alu illa bi ummil Quran. Jangan kalian melakukan kecuali dengan ummul Quran. Fa inna la salata liman lam yaqra biha karena sungguhnya tidak ada sholat ya bagi orang yang tidak membacanya. Artinya menjadi wajib membaca Al-Fatihah itu wa fi riwayat fala taqra'u bi syai'in minal Quran idza jahartu bihi illa bi ummil Quran ya. Nah, jadi inilah yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i ini ketika imam membaca secara jahar ya makmum tidak perlu membaca lagi kecuali Al-Fatihah. Cuman berarti makanya dalam mazhab Syafi'i misalnya setelah imam membaca Fatihah itu baca Al-Fatihah lagi. Nah, cuman ini menurut saya lemah ya. Walaupun dia dikuatkan di mazhab Syafi'i, tapi saya sendiri lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa ketika imam membaca Al-Fatihah, ya makmum kan mendengar ya. Makmum mendengar,
Dan itu cukup menjadi bacaan bagi makmum, tidak usah membaca lagi, karena ketika dalam sholat jahar itu bacaan imam yang dinyaringkan didengar oleh makmum itu sudah cukup menjadi bacaan juga bagi makmum. Ya, karena kalau sekarang misalnya imam baca Al-Fatihah, lalu setelah itu membaca surat, lalu makmum malah membaca Al-Fatihah, berarti kan dia tidak mendengarkan bacaan surat dari imam, padahal kita diperintahkan untuk mendengarkan bacaan itu. Ya kan? Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka simaklah, diamlah dan simaklah. Kalau sekarang misalnya imam membaca surat lalu kita sibuk membaca Al-Fatihah, kita melanggar ayat itu. Ya, tidak mendengarkan bacaan imamnya, sehingga ya menurut saya yang lebih kuat bacaan imam ketika jahar itu sudah cukup menjadi bacaan makmum, tidak perlu membaca lagi. Ya, termasuk Al-Fatihah tadi, karena kiroah imam itu menjadi kiroah bagi makmum. Ini ada hadisnya ya, yang tidak disebutkan di sini. Kiroah imam itu menjadi kiroah makmum ya, ada hadisnya. Itu saya kira yang lebih kuat ya. Begitu saya jelaskan seperti itu saja ya. Nanti para peserta yang milih yang mana ya silahkan. Kemudian baca takbir ketika mengangkat, ketika turun ya. Yaitu rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yusalli bihim. Ya, beliau sholat bihim ya. Kalau yusalli bihim itu yusalli bi itu maksudnya mengimami ya. Fayukabbiru ya, beliau bertakbir kullama khafadha wa rafa'a, setiap turun dan bangkit. Ya, jadi misalnya turun ke ruku bertakbir ya, artinya mengucapkan Allahu Akbar. Ya, kecuali yang bangkit dari ruku ya, itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa idzan sarafa, ketika udah selesai, qala innal asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip sholatnya di antara kalian ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abu Hurairah. Bihim ay biasa bihi ya, daripada para sahabatnya. Khafada rafa'a yang turun dan mengangkat, nazal dari ruku ya, maksudnya adalah turun untuk ruku, awis sujud ya, atau sujud, au qoma minuma, atau bangkit dari keduanya. Maksudnya bangkit dari apa? Kalau dari ruku kan tidak ya, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, dari sujud juga mengucapkan takbir. Intaha min sholati. Sorofa maksudnya intaha min sholati. Selesai dari sholatnya. Kemudian yang berikutnya wa qaulu sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu. Nah, ini tadi ya, jadi takbir dan mengucapkan sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu pada saat i'tidal ya, bangkit dari ruku itu. Nah, ini sudah dijelaskan kata penulis dalilnya di dalam penjelasan catatan kaki ya, yang pertama pada halaman 58 ya, itu bisa dilihat lagi. Kemudian yang ketiganya tasbih fi ruku was sujud, dan membaca tasbih dalam ruku dan sujud. Rawal Muslim wa ghairuhu an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sholaitu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam zata laila. Ya, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, wa fihi,
Summa raka'a, ya di dalamnya beliau mengatakan, kemudian beliau ruku, faja'ala yaqul, maka beliau membaca subhana rabbiyal azim. Summa sajada faqala, kemudian sujud, beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, kita membacanya apa adanya saja ya, sesuai redaksi yang ada dalam hadis. Tidak perlu ditambah-tambahi ya, itu yang lebih selamat karena memang sifatnya ta'abudi dalam doa ini. Ya, tidak perlu ada tambahan wa bihamdi, ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, karena dalam hadis yang sahih tidak ada tambahan wa bihamdinya. Subhana rabbiyal a'la, ya itu sudah cukup. Ya, atau ada selain ini kan ada ya doa yang lebih panjang. Subhanaka apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu ya, itu khususnya ketika turun surat An-Nasr ya, di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW, itu kemudian mengamalkan perintah di surat An-Nasr itu dengan membaca doa ini ke dalam ruku dan sujud beliau. Ya, itu kan perintahnya fasabih bihamdi rabbika wastagfir. Maka diamalkan oleh Rasulullah SAW, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya, dalam doa ruku dan sujudnya. Tasbih, ruku dan sujud. Ya, jadi pilihan ya, boleh membaca yang ini atau yang tadi. Kemudian keempat, wawadul yadaini alal fahidaini fil julus, dan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dalam duduk ya, ketika duduk. Ya, ini maksudnya di ujungnya ya, ujung paha. Apa namanya, kedua tangan di atas kedua paha ya, jadi kedua tangannya itu. Wa yabsutul yusra, ya, apa namanya, merenggangkan ya, yang tangan yang kiri, maksudnya telapak tangan berarti. Tangan kirinya dihamparkan ya, wayak bidul yumna, dan menggenggam yang kanan. Nah, sedangkan yang kanan, tangan kanan, telapak tangan maksudnya yang kanan itu digenggam, ilal musabbihata, kecuali jari yang bertasbih, maksudnya telunjuk ya. Maksudnya adalah telunjuk. Faina yushiru biha, ya. Faina yushiru biha, sungguhnya beliau berisyarat dengannya, dengan telunjuk itu ya, dengan disebut musabiha kan. Musabiha itu maksudnya yang bertasbih, maksudnya telunjuk. Mutasyahidan, dalam keadaan bertasyahud. Nah, ini dalilnya rawi Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu fi sifati julusihi, tentang sifat duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena idza jalasa fi shalah, apabila beliau duduk dalam salat, wa doa kaffaihi, wa doa kaffahul yumna, meletakkan telapak tangan kanannya ala fahidihil yumna, di atas paha tangan kanannya. Wa qabada asabi'ahu kullaha, ya, dan menggenggam jari-jarinya semuanya. Wa asyara bi isba'ihil lati talil ibham, dan berisyarat dengan jari yang setelah ibu jari. Jari yang setelah ibu jari itu ya jari telunjuk maksudnya. Berisyarat ya. Bahwa dua kafahul yusra, dan meletakkan telapak tangan yang kiri ala fahidihil yusra, di atas paha yang kiri. Ya, jadi di sini disebutkan berisyarat dengan
jari setelah jari ibu jari, maksudnya jari telunjuk ya. Dalam hadis lain ada yang lebih jelas. Wasar apa namanya? Ya, sababah ya, jadi jari telunjuk. Ya, nah cuman di sini ada perbedaan kapan memulai berisyaratnya itu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i memang ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ya. Itu pemahamannya. Ya, tapi ada yang mengatakan berisyaratnya ya ketika sejak mulai mengucapkan at-tahiyat saja itu sudah berisyarat. Nah, ini yang saya lebih memilih yang ini ya, yang lebih kuat. Jadi nanti dalam pembahasan ini peserta ya bisa mengetahui mana misalnya yang menjadi pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya mana pendapat yang kita pilih ya dari pendapat lain. Karena memang tidak ada keharusan kita harus mengikuti secara sempurna ya satu mazhab. Ya tidak ada, karena ini ijtihadiyah, masih bisa apa namanya memungkinkan untuk dilakukan penelitian kembali, pemeriksaan kembali ya terhadap dalilnya, kaidah-kaidahnya. Ya karena fikih ini kan zonni ya, tidak qat'i, jadi jangan sampai kita menempatkan yang zonni menjadi qat'i, jadi harus semua ikut, tidak. Sebagai pembelajar kita bisa mengkaji dalil, maka setiap orang wajib mengikuti apa yang kuat sesuai dengan pemahamannya. Mengamalkan ya al-amalu birrajih ya wajibun la rajih. Mengamalkan yang kuat ya menurut pemahamannya, maka itu menjadi wajib. Nah, kalau saya memilih yang justru kan dalam hadisnya itu berisyarat dengan telunjuknya itu yad'u biha. Keadaan dia berdoa ya dengannya. Nah, ketika apa namanya mengucapkan doa ya, membaca doa zikir itu kan sejak mengucapkan at-tahiyatu lillah itu sudah masuk kepada tasyahud, sudah masuk kepada apa namanya tahiyat, itu doa di dalam tahiyat. Ya, jadi bisa mengangkat jarinya itu sejak bertahiyat saja, tahiyatulillah, tidak harus menunggu asyhadu alla ilaha illallah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ya ketika mengucapkan asyhadu baru mengangkat, itu silahkan. Gitu ya, itu pemahamannya. Nah, kemudian apakah menggerakkan atau tidak? Ini ada hadis ya. Ada hadis yang menyebutkan wa yuharrikuha, dan beliau Rasul menggerak-gerakannya ya, menggerak-gerakannya. Nah, itu ada hadisnya. Gitu. Jadi kalau ada yang menggerak-gerakkan jari itu ya jangan merasa aneh gitu kayak main-main ya. Enggak, itu ada hadisnya. Ya, ada hadisnya, dan ini dalam apa, ada perbedaan pendapat ya para ulama apakah hadis tambahan ini sahih ataukah tidak. Ya, nah itu bisa dikaji ya, bisa kita kaji. Ada hadis-hadis yang menyebutkan secara mutlak, yaitu asyara biisbaihi seperti dalam hadis ini, berisyarat dengan jari, dengan telunjuk. Itu kan berarti berisyarat. Ya, itu kebanyakannya menyebutkan itu. Tapi kemudian ada hadis yang diriwayatkan yang menurut riwayat Zaid bin Qudamah. Zaid bin Qudamah beliau menambahkan apa wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakannya. Ya, begitu. Nah, oleh yang melemahkan ini dianggap syadz karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, apa namanya, teman-teman yang seangkatan dengannya itu tidak menyebutkan ya tambahan yuharikuha ini. Ya, tapi kemudian kita bisa gali lagi
Kalau dianggap syad itu artinya bertentangan dengan yang lebih kuat. Yang betul Zain bin Qudamah itu adalah rawi yang sikoh, yang kuat. Ya, itu. Nah, ketika sekarang dianggap bertentangan, apakah hadis-hadis yang menyebutkan secara bertentangan dengan perkataan Zaid bin Qudamah ya, tambahan kemudian menggerak-gerakannya. Jadi kalau disebutkan berisyarat dengan telunjuk. Lalu di sini ada tambahan dan menggerak-gerakannya. Ini bertentangan tidak? Ataukah tambahan informasi? Ya kan? Begitu. Ketika disebut berisyarat dengan telunjuk, apakah itu sudah dipastikan tidak menggerakkan? Tidak kan? Itu ketika disebut berisyarat dengan telunjuk, bisa berkemungkinan digerakkan, bisa tidak. Ya, jadi tidak memastikan bahwa dengan mengatakan berisyarat dengan telunjuk itu tidak menggerakkan. Bisa berkemungkinan digerakkan, bisa berkemungkinan tidak. Nah, maka dengan ada tambahan Zaid bin Qudamah ini memperjelas bahwa berisyaratnya itu dengan menggerakkan. Jadi sebenarnya tidak bertentangan gitu. Nah, karena tidak bertentangan, kenapa disebut syad? Karena yang namanya syad itu kan bertentangan, menyelisihi. Ya, begitu. Menggerakkan Sehingga ini lebih kepada dianggap sebagai ziyadatus thiqah dalam ilmu hadis. Tambahan dari yang thiqah, bukan syad. Tidak syad. Ya, maka dengan alasan itu saya lebih memilih lebih menguatkan ya menggerak-gerakkan. Ya, berisyarat dengan telunjuknya itu sambil menggerak-gerakkan karena hadisnya sahih. Karena dia adalah ziyadatus thiqah, ya tidak syad. Ya, karena ketika disebut berisyarat dengan telunjuk pun belum tentu menunjukkan tidak menggerakkan, ya. Karena yang namanya berisyarat itu bisa saja dengan cara digerakkan. Ya, ketika orang misalnya melambaikan tangan ya, berisyarat dengan tangannya, begini kan bisa sambil digerak-gerakkan. Maknanya itu. sekali gerak bisa saya, Ustaz. Kalau menggerak-gerakkan itu berulang-ulang, bukan menggerak. Kalau sekali menggerak-gerakkan kan hadisnya yuhariku, menggerak-gerakkan artinya menunjukkan ada perulangan secara berulang. Tapi ada hadis yang menyebutkan la yuharikuha, tidak menggerakkan. Nah, itu hadisnya dhaif. Hadis yang menyebutkan la yuharikuha itu dhaif. Ya, bahkan disepakati oleh para ulama kedhaifannya. Jadi yang sahih itu kan ada yang menyebutkan secara umum tidak menggerakkan berisyarat dengan telunjuk, ada yang menyebutkan menggerakkan. Nah, ini apakah dianggap bertentangan atau tidak? Ya, dan juga makna yuhariku di situ menunjukkan berulang. Karena memang wazan dari fa'ala fa'il itu kan ada banyak maknanya ya. Di antaranya menunjukkan berulang-ulang. Ya, tapi tidak semua menunjukkan berulang, tidak ada juga yang makanya kita di pelajaran tasrif itu dibahas makna-makna masing-masing bab. Ya, kalau ini menyebut makna apa tidak dipukul rata semua, tidak. Kalau sekarang misalnya membantah, yuhariku menggerakkan sekali saja, ya, kata Pak Imron tadi, tidak berulang, itu sebagaimana yukabiru, bertakbir. Bertakbir pun kan tidak berulang-ulang sekali kan. Ya, tapi Itu karena gerakan fungsi maknanya beda. Kalau yukabiru, ya fungsinya di situ, fungsi maknanya adalah untuk hikayatul ihtisor hikayatil qaul. Meringkas perkataan. Kabar di situ maksudnya mengucapkan takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Jadi fungsi makna kabaro yaitu ikhtisar hikayatul qaul. Begitu. Ya. Sama kayak kayak sabbaha itu mengucapkan subhanallah. Ya kan? Atau misalnya hamdalah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya. Basmalah itu namanya ikhtisar hikayatul qaul. Nah, sedangkan harroka yuhariku
itu bisa menunjukkan makna berulang. Karena tasdid saja. Ya, atau berulang-ulang atau menunjukkan banyak gitu ya, berkali-kali. Itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajib ya di dalam tasrifnya ya, kitab Asy-Syafiyah. Kitab tasrif beliau mengatakan wa fa'ala litaktsiri ghaliban. Di wazan fa'ala itu menunjukkan banyak, berkali-kali secara ghalibnya ya. Jadi yuharriku ya dipahami menggerak-gerakkan, tidak hanya sekali saja. Bagaimana ini juga dipilih di antaranya dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Malik juga menggerakkan. Nah, walaupun dalam mazhab Syafi'i tentu memilih tidak menggerakkan. Nah, kalau menggerakkan dalam mazhab Syafi'i itu dianggap makruh. Ya, dianggap makruh. Tidak haram, tidak. Karena dalam mazhab Syafi'i di antara usulnya itu kan al-khuruj minal hilaf mustahabun. Keluar dari hilaf ya, perbedaan itu. Ketika ada ulama lain yang menganggap itu adalah sunnah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka dalam mazhab itu tidak berarti mengharamkan. Ya, ada huruf minal hilaf mustahabun ya di antara kaidah fikih yang digunakannya. Ya, jadi begitu. Itu ya, jadi saya sendiri ya memilih itu. Hadisnya sahih ya gerak-gerakan, menggerak-gerakan telunjuknya. Kalaupun tidak menggerakkan ya tidak mengapa ya, secara bias itu. Wah, kemudian berikutnya kita selesaikan ya sunnah ini. Wal ibtiras ini yang terakhir ya. Wal ibtiras fi jami'il jalasat wa tawarruk bil jalasatil akhiro. Dan ibtiras, nah ini dua cara duduk ya di dalam sholat. Ada yang disebut ibtiras. Ibtiras itu apa namanya sudah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Itu duduknya itu di atas telapak kaki kiri ya. Kaki kanannya ditegakkan kaki kanannya itu dan jari-jarinya menghadap kiblat. Ya, ibtiras. Ya, itu namanya ibtiras. Sedangkan yang kedua tawaruk. Kalau tawaruk itu kaki kirinya dikeluarkan ke pinggir ya. Oh, iya, iya. Di bawah kaki kanan dan duduk di atas lantai. Itu namanya tawaruk. Kalau Nah, dalam mazhab Syafi'i ini yang lebih kuat ya, dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dalam semua duduk ibtiras, sedangkan dalam duduk terakhir, tasyahud akhir itu tawaruk. Tawaruk itu pokoknya di tasyahud akhir ya. Taslimatul asaniyah dan mengucapkan salam pada yang kedua. Nah, jadi kalau mengucapkan salam yang pertama wajib ya. Assalamualaikum warahmatullahi itu wajib. Yang keduanya dianggap sunnah. Gitu. Karena dalam cara duduk ini juga ada perbedaan di antara para ulama ya. Empat mazhab itu di antara misalnya ya ada yang ibtiros semua di dalam sholat. Ada yang tawaruk semua. Nah, kalau dalam mazhab Bali itu apa namanya? Kalau setiap 2 rakaat itu ibtiros. Ya, tawaruk itu hanya di duduk terakhir yang tidak 2 rakaat. Makanya dalam mazhab Bali, sholat yang 2 rakaat itu ibtiros di akhirnya. Sholat subuh ya, sholat sunnah ya, itu jadi duduknya ibtiros saja gitu ya. Oh, ibtiras. Tapi yang lebih kuat di mazhab Syafi'i yang saya kira itu ada dalil-dalilnya, penjelasannya ini sudah pernah saya kaji juga ya dalam artikel. Ada tulisan-tulisan saya berkenaan dengan pembahasan dalil-dalilnya ya di blog itu ada pengkajian dalil-dalil ketika duduk apakah ibtiras atau tawaruk. Ini yang lebih kuat ya berdasarkan pengajian dalil juga ya dalam mazhab Syafi'i. Jadi tawaruk di setiap duduk terakhir. Duduk terakhir baik itu dalam sholat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Ya, termasuk yang sholat subuh 2 rakaat ya. Karena memang rakaat kedua adalah yang terakhir.
duduk yang terakhir ya berarti tawaruk duduknya, tidak iftirosh. Ya, begitu. Ini dijelaskan ya di sini dalam hadisnya 5 rawahul Bukhari min hadis Abi Humaid al-Sa'idi. Nah, ini hadis ini. Radhiyallahu anhu qala ana kuntu ahfadukum bisli sholati Rasulullah sallam yang paling menjaga salat Rasulullah sallam wa fihi di dalamnya fa idza jalasa fi rakaatain apabila duduk pada 2 rakaat jalasa ala rijlil yusra duduk di atas kakinya kaki kirinya wa nasaba dan menegakkan kaki kanan wa idza jalasa fi rakaatil akhirah dan apabila duduk di rakaat terakhir qaddama rijlahu yusra ya mengedepankan kakinya yang kiri ya maksudnya mengeluarkan ya wanas sobal uhro dan menegakkan kaki yang lain yang kanan maksudnya jadi kaki kanan kan tetap tegak ya jari-jari menghadap kiblat dan kaki kirinya dikeluarkan ya dan duduk wako ada alam adatihi dan duduk di atas tempat duduknya lantai atas lantai ini namanya duduk tawaruk. Ya, nah di sini di awal kan disebutkan apabila duduk 2 rakaat duduk 2 rakaat yaitu kan iftirash ya. Nah, ini kan dianggap dalam mazhab Hanbali misalnya berarti dalam 2 rakaat itu iftirash. Ya, padahal yang berikutnya kan dikatakan pada rakaat terakhir. Nah, rakaat terakhir itu baik dia 3 rakaat, 1 rakaat termasuk 2 rakaat. Jadi 2 rakaat walaupun duduk terakhir walaupun 2 rakaat ya dia masuknya tawaruk gitu. Tidak iftirash. Sehingga yang dimaksud dengan rakaatain di sini di hadis ini maksudnya di tasyahud awal. Fa idza jalasa fi rakaatain ya. Dia duduk pada 2 rakaat. Dia duduk iftirash maksudnya 2 rakaat yang tasyahud awal. Begitu. Tasyahud awal baru iftirash. Nah, dan apabila duduk di rakaat terakhir kan di sini umum mau 3 rakaat, 4 rakaat, termasuk 2 rakaat tadi. Ya, jadi itu dalilnya dasarnya. Qadama rijal yusra ay min tahti rijlihil yumnal mansubah ya. Jadi mengedepankan qadama itu menyodorkan ya. Menyodorkan kaki kiri maksudnya di bawah kaki kanan yang ditegakkan. Jadi kan begitu kaki kanan lalu disodorkan kaki kirinya itu tawaruk. Wa inda Muslim pada Sahih Muslim Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu maka Rasulullah sallallahu idza qa'ada fi shalah ja'ala qadamahu yusra baina faidhi wa saqihi. Apabila duduk dalam sholat, beliau menjadikan kaki kirinya di antara paha dan betisnya. Ya. Wa farasa qadamahu yumna dan menegakkan kaki kanannya. Ya, ini duduk tawaruk ya penjelasannya. Kemudian yang terakhir salam yang kedua ya ini berdasarkan riwayat Muslim an Sa'din radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah sallallahu yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Ya salam ke sebelah kanan dan sebelah kiri sampai aku melihat putihnya pipi beliau ya artinya harus sampai kelihatan pipinya ini jika mengucapkan salam ya. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yamini wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi sampai terlihat putihnya pipi beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi ya. Qala Tirmidzi hadis Ibnu Mas'ud hadisun hasanun sahih. Ya ini dalam redaksinya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup tidak perlu ditambah wabarakatuh.
dalam majelisnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, itu penjelasan dalil kaitan dengan sunnah-sunnah dalam sholat. Ustaz, Iya Pak. kalau istirahat atau terakhir itu kalau apa kakinya itu banyak kan orang nggak ditekuk tuh tangan kanan menghadap kiblat nggak berdiri gitu loh. Iya nggak sesuai ini apa namanya tidak sesuai Jari-jarinya tuh, dengan jari-jarinya contoh bukan ini, Rasul. jari-jarinya nggak ditekuk gitu loh. Iya harusnya kan ditekuk. Tapi itu gimana? Perlu belajar lagi. Oh, enggak, maksudnya banyak yang gitu saya lihat. Tapi Iya, secara sholat mana perlu, enggak. perlu belajar lagi dia sholatnya yang benar. Enggak, ini sah itu Ustaz. Maksudnya itu kan seharusnya gitu Ustaznya. Ya saja, cuman dia tidak mendapat pahala sunnah. Oh gitu ya. Banyak saya lihat tuh. Gitu. Kecuali kalau misalnya tidak mampu ya, Ya, misalnya atau ibu jarinya sakit. ya sakit gitu ya. Ya, Tapi misalnya saya nggak karena bisa saja dia merasakan belum terbiasa. ya. Ya. Bisa aja kalau sudah terbiasa tidak. Ya. Kalau sholatnya masbuk, Gimana? kalau yang masbuk kan berarti kan mengikuti pada yang akhir tawaruknya sholat imam, itu kan masbuk kan berarti kurang mau berdiri lagi ya? Ya, ya memang ada perbedaan pendapat apakah mengikuti tawaruknya imam ataukah dia iftiros ya, karena bagi makmum kan belum rakaat terakhir ya. Iya. Kalau misalnya mengikuti tawaruk juga itu mengikuti hadis bahwa imam itu diikuti, termasuk dalam ketika imam duduk tawaruk ya makmum ikut saja karena berdasarkan hadis imam itu diikuti utama begitu. Kalau yang iftiros berarti berpendapat itu kan bagi makmum dia tidak dia belum rakaat terakhir kan gitu. Iya. Ya, tapi nggak masalah itu dua pendapat itu ada dalilnya. Oh. Salah satunya ya, mengikuti ya. Ya. Baik, cukup ya, insyaallah. Syukran ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.